Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini ada yang bertanya bagaimana nasib guru yang tidak lulus PG tahun 2021 dan tidak resum di 2023. Nah, di sini jawabannya ada dari informasi penting dari FGP PNS, perjuangkan P2 dan P3, dan di sini kita bisa cek juga 3 kategori guru honorer otomatis ikut seleksi P3K Guru 2023. Apakah benar tanpa tes? Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar P3K Guru. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Ini ada pertanyaan dari salah satu penonton di channel ini atau subscriber di channel ini. Di sini mempertanyakan bagaimana nasib guru yang tidak lulus PG tahun 2021 dan tidak bisa resum di tahun 2022. Jadi kita jawab dulu di sini bahwasanya kalau kita melihat pertanyaan ini berarti kita mengarah kepada guru honorer, ya, guru honorer yang terdata di Dapodik, ya, guru honorer negeri yang terdata di Dapodik dan guru honorer swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, kalau guru honorer yang terdata di Dapodik lebih dari 3 tahun, ya, lebih dari 3 tahun atau kategori 2, maka dia akan masuk dalam skema P2 dan P3. Nah, itu jawaban sementara. Nah, kebetulan P2 dan P3 ini tidak lulus PG, ya, tidak lulus PG pada tahun 2021. Kemudian tidak resum di tahun 2022. Alasannya apa? Alasannya karena penempatan habis atau kuota formasi habis kemarin, ya, sehingga tidak bisa resum. Nah, bagaimana nasibnya di tahun 2023? Nasibnya adalah untuk P2 dan P3 itu tetap masuk dalam kategori pelamar prioritas. Kenapa? P2 ini adalah THK 2, ini sudah lama sekali mengabdi. Begitu juga dengan P3, berarti tetap dikatakan pelamar prioritas. Nah, terkait dengan tanpa tes atau tidak tanpa tes atau melalui tes untuk P2 dan P3 di seleksi P3K 2023 itu kita masih menunggu regulasi terbaru seputar P3K tahun 2023. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana dengan P1, maka dipastikan P1 itu tanpa tes. Logikanya seperti itu, ya. Jadi P2 dan P3 tetap otomatis bisa ikut seleksi di tahun 2023. Tapi khusus P2 dan P3 kita masih menunggu regulasi terbaru dari Panselnas seputar P3K tahun 2023. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, ini di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwasanya untuk ada 3, ya, dari kami carikan informasi ada 3 kategori guru honorer yang berpotensi otomatis ikut di seleksi P3K tahun 2023. Nah, yang pertama adalah pelamar prioritas 1 seleksi P3K Guru tahun 2022 yang batal penempatan. Nah, ini dipastikan akan ikut di 2023 dan tanpa tes. Kemudian yang kedua adalah pelamar prioritas 2 seleksi P3K Guru 2022 status tanpa penempatan. Nantinya otomatis ikut di P3K 2023. Kemudian yang ketiga adalah pelamar prioritas 3 seleksi P3K Guru 2022 status TP. Ini adalah guru honorer negeri terdaftar di Dapodik masa kerja di atas 3 tahun, ya. Itu masuk dalam kategori prioritas 3. Nah, sedangkan pelamar prioritas 1 seleksi P3K Guru 2022 batal penempatan itu masuk guru honorer negeri, kemudian kategori 2 guru swasta lulusan PPG yang lulus PG. Nah, bagaimana dengan guru swasta yang tidak lulus PG? Tentunya nantinya itu kita masih menunggu regulasi resmi. Seperti juga halnya ini. Tapi kemungkinan kalau masih mengikuti Permenpan yang lama 2020 maka masuk di pelamar umum. Tetapi it's okay untuk swasta yang lulusan PPG, kita tunggu dulu regulasi barunya Bapak Ibu, ya.
Nah, di sini dikatakan honorer batal dihapus ya. Di sini dikatakan Bapak Azwarhana sebelumnya meminta pejabat pembina kepegawaian PPK menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K. Batas waktu itu diberikan sebelum tanggal 28 November 2023. Namun kata Azwar, ada ribuan honorer yang justru membantu pemerintah dalam melayani masyarakat. Nah, di sini dikatakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Jawa Barat menyatakan puluhan calon pegawai pemerintah dengan perjanjian formasi 2022 asal Cianjur ditangguhkan penempatannya setelah berhasil lulus. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Akip Ibrahim, mengungkapkan alasan ditangguhkannya penempatan 41 orang P1 itu karena ada calon P3K yang nilainya lebih tinggi namun tidak masuk dalam formasi. Nah, inilah yang masuk dalam proses pembatalan Bapak Ibu ya. Tapi jangan khawatir, nantinya akan yang dibatalkan penempatannya itu bukan kelulusan yang dibatalkan, tapi penempatannya yang dibatalkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, seperti ini yang tidak resum kemarin ya, di tahun 2022 nantinya itu tetap bisa ikut di P3K tahun 2023. Nah, intinya ada formasinya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan ada yang bertanya, apakah guru honorer yang tidak resum itu bisa mengajukan sanggah? Nah, jawabannya adalah tidak bisa Bapak Ibu ya, karena ketika Bapak Ibu tidak resum berarti Bapak Ibu itu bukan peserta untuk P3K 2022, tapi insya Allah akan ikut di P3K 2023. Nah, jadi ingat, sanggah itu untuk yang merasa terzolimi Bapak Ibu. Yang kedua, lakukan sanggah dan lampirkan data. Sanggah dikonfirmasi dengan bukti fisik. Kadang ada yang salah atau human error. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita lihat ada kabar baik ya bagi P1 dari Prof Nunuk. Di sini melalui siaran pers ya dikatakan Ibu Nunuk memberikan semangat bagi para pelamar yang belum mendapatkan penempatan. Kepada 3043 pelamar P1 yang akhirnya tidak mendapatkan penempatan, itu tidak perlu khawatir. Ibu dan Bapak tidak perlu mengikuti tes kembali. Jadi bagi P1 itu tidak perlu tes kembali dan tinggal menunggu penempatan oleh pemerintah daerah masing-masing pada tahun 2023 ini. Wow, tentunya ini menjadi angin segar ya bagi 3043 P1 yang dibatalkan penempatannya. Jadi itu tinggal menunggu penempatan Bapak Ibu dan tidak perlu tes kembali. Tentunya di P3K 2023. Nah, kemudian kabar baik bagi P1, P2, P3 tanpa penempatan, bahwasanya nantinya di tahun ini Kemendikbudristek itu sudah menghitung sebenarnya Bapak Ibu ya kebutuhan guru, yang mana kebutuhan guru itu sebesar 662.919 guru P3K. Nah, di sini dikatakan kami mendorong Pemda untuk mengajukan formasi guru sebesar 100% kebutuhan. Kemudian diperkuat lagi oleh Permenkeu terkait rincian anggaran formasi 2023 dari Kementerian Keuangan. Di sini dikatakan Bapak Ibu ya. Nah, di sini dikatakan misalkan ini ya jumlah formasi 2022 ini yang diperkuat lagi dari Permenkeu. Kemudian sih jumlah formasi P3K 2023. Misalnya Kabupaten Probolinggo untuk guru di formasi P3K 2023 itu 917, tenaga kesehatan 339 dan totalnya 1256 dan sudah ada anggarannya. Jadi sudah semakin dijamin di keuangan Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi siap-siap saja untuk mengikuti P3K Guru tahun 2023. Kemudian kabar baik bahwasanya di tahun 2023 itu adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita lihat Ibu Dirjen ya mengharapkan agar guru honorer di tahun 2023 ini bisa mendapatkan penempatan karena tahun 2023 itu adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K. Untuk 2024 nanti itu pasti ada regulasi yang berbeda Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian.
Di sini ada kabar baik ya dari FGP PNS. Di sini dikatakan FGP PNS mengatakan, Alhamdulillah sudah ada pengumuman penempatan. Insya Allah dimudahkan dalam pengisian DRH sehingga secepatnya pemberkasan. Amin. Nah, di sini selingkari untuk P1, P2, P3 yang belum mendapatkan penempatan dan diobservasi, insya Allah formasi 2023 masih mengutamakan P1, P2, P3. Semoga tidak ada kendala pada perekrutan kembali ya. Ayo persiapkan menjadi lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan saja di tahun 2023 ini tetap memprioritaskan P1, P2 dan P3. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.